Kondisi tak wajar dalam rumah kontrakan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Isak tangis mewarnai pemakaman ibu dan kedua anaknya yang ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ketiga jenazah satu keluarga itu dimakamkan di tempat pemakaman umum Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara Sabtu siang. Menurut keterangan kakak ipar korban, adiknya dan anak-anaknya dikenal sebagai pribadi yang baik. Korban sih alhamdulillah sih orangnya baik, Pak. Alhamdulillah yang nyelamat juga banyak. Baik orangnya. Tetapi apa penyebab kematian ibu dan dua anaknya masih penuh tanda tanya. Polisi menyatakan saat ditemukan para korban mengeluarkan busa dari mulutnya dan ada luka melepuh di tubuh para korban. Dari olah tempat kejadian perkara, penyelidik membawa sejumlah barang bukti, termasuk minuman teh di dalam panci yang berada di dapur. Tiga korban tersebut meninggal dalam kondisi mulut berbusa dan ada ruam merah. Ada beberapa barang ya yang kita amankan untuk selanjutnya kita lakukan penelitian bersama Puslapor. Pada kesempatan memang ada ruam merahnya, namun penyebabnya apa atau sebanyak apa karena apa masih dalam pemeriksaan dari dokter forensik yang menangani. Satu korban kini masih dirawat di rumah sakit. Menurut keterangan keluarga, korban sempat meminum sesuatu hingga akhirnya pingsan. Korban baru sedikit tersadar setelah saudaranya kembali ke rumah seusai pulang kerja. Dia pulang jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Dia dapati, dia pikir tidur kan? Ya dia tidur aja. Terus dia minum katanya minum air, tadi ditanya sih minum air putih. Tiba-tiba aja air putih itu apa? Tiba-tiba aja puyeng, dia sempat dia di kamar mandi tuh pingsan. Pingsan. Terus pingsannya dia bisa 2 jaman lah ya. Begitu datang yang dari katanya ada yang dari Indomaret, sadar dia. Oke. Sadar tapi goyang apa? Setengah sadar, ngos-ngosan dia. Pusing begitu ya? Pusing ya. Polisi telah memeriksa 4 saksi untuk menyelidiki penyebab kematian ibu dan 2 anaknya. Dugaan korban meninggal karena keracunan pun menguat. Namun, siapa yang membuatnya hingga masuk ke dalam tubuh korban masih jadi tanda tanya. Tim Liputan, Kompas TV. Pertanyaannya, benarkah kematian ibu dan 2 anaknya akibat racun? Lalu apa kematiannya ini disengaja? Kita ulas bersama kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Mas Luki, selamat malam. Malam, Mbak Udri. Ya, Mas Luki, dari keterangan beberapa saksi dan kemudian juga polisi melihat langsung ya kondisi para korban ini, ada mulut berbusa, ada luka ruam melepuh begitu ya tubuh korban. Apakah ini indikasinya sangat kuat bahwa para korban meninggal akibat racun? Ya, dari sebelumnya kita juga berduka gitu ya, dan kemudian mendoakan agar korban yang saat ini masih kritis bisa kembali pulih. Namun juga ada pertanyaan terkait dengan apakah memang ini ada unsur kesengajaan dalam konteks diracun atau keracunan, maka tentu kita bisa melihat sejauh mana kemudian ada intended di sana, ada niatan yang memang terstimulasi, apakah kemudian mohon maaf dari keluarga atau kemudian dari orang lain. Yang pertama bisa kita bedah saat kemudian ini kita kategorisasi sebagai keracunan, maka memang ada ketidaktahuan di sana saat kemudian para korban mengkonsumsi sesuatu baik dalam konteks yang cairan atau kemudian benda padat yang dikonsumsi oleh dirinya. Tapi dalam konteks tertentu biasanya mereka mendapatkan ini jika memang ini mereka tidak ketahui dari orang lain seperti itu, atau kemudian mereka memanaskan sesuatu tanpa mereka ketahui jika memang benda-benda atau kemudian barang yang mereka konsumsi itu sudah terkontaminasi oleh racun. Yang kedua adalah jika memang ini ada unsur intendednya, ada kesengajaan di sana, maka bisa kemudian kita gradasi lagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, apakah memang disebabkan adanya unsur pidana di situ, baik dalam konteks diberikan oleh orang lain tanpa kemudian diketahui atau dipersangkakan oleh orang lain, atau yang kedua, jika memang ini diniatkan dari pihak keluarga yang kemudian bertujuan untuk
apakah bersifat altruistik atau kemudian anomik. Nah ini semua bisa kemudian menstimulasi bagaimana kemudian orang-orang tersebut mengkonsumsi tersebut atau kemudian ada niatan-niatan tertentu dari orang lain untuk bisa menghabisi nyawa dari keluarga yang memang menjadi korban keracunan ini. Nah, Lebih demikian, Mbak Udi. Gimana caranya mengetahui ada unsur kesengajaan atau tidak nih? Karena kan salah satu barang bukti yang disita ini adalah teh di dalam panci yang berada di dapur rumah kontrakan, Mas Luki. Ya, ada satu saksi kunci ya yang memang alhamdulillah saat ini juga masih selamat dan dibutuhkan keterangan lebih mendalam sampai kemudian bisa dipahami kronologis sejauh mana tindakan mulai dari pengkonsumsian tersebut atau kemudian prakonsumsi saat mereka menjalankan satu aktivitas kemudian memanaskan sesuatu atau mengonsumsi sesuatu yang seharusnya. Mas Luki, mohon maaf saya potong, boleh dikecilkan untuk suara TV-nya karena ada feedback suara yang kurang baik kami terima. Tapi silahkan Mas Luki dilanjutkan lagi. Ya, belum. Ya, halo. Ya, sudah. Silakan, Mas. Ya, terus kemudian yang kedua adalah saat kita berbicara mengenai adanya niatan yang bukti yang bisa kita kategorisasi forensik yang lebih kuat adalah terkait sampah yang memang berada di sekitar TKP tersebut ya. Jadi saat orang-orang tersebut mengkonsumsi sesuatu, maka ada peninggalan-peninggalan apakah dalam konteks ini makanan, minuman. Terus jika memang ada racun yang memang seharusnya dituangkan ke makanan tersebut itu bisa terpetakan dengan cukup baik bahkan teridentifikasi. Yang ketiga yang kemudian bisa merekam bagaimana kemudian konstruksi kasus ini cukup terang adalah dalam konteks forensik digital. Jadi adanya jika memang ini dikonsumsi dari pihak luar ada jejak untuk pemesanan terus kemudian adanya misalnya mohon maaf intimidasi dari orang-orang lain terhadap pelaku atau kemudian jejak-jejak keuangan yang seharusnya bisa meng-capture sejauh mana tingkat ketergantungan dari keluarga korban ini terhadap aplikasi luar atau kemudian yang ketiga adanya suatu hak komunikasi yang dilakukan baik dalam konteks ini adalah keluarga kepada pihak-pihak yang memang terlibat dalam penanganan terhadap kasus tersebut. Kurang lebih demikian. Komunikasi itu artinya adalah percakapan di ponsel ya yang kebetulan adalah handphonenya ini berada di sekitar TKP. Seharusnya demikian karena dari gradasi usianya ini adalah orang-orang yang memang seharusnya bisa melakukan retensi jika memang mengkonsumsi sesuatu yang dianggap sebagai pemberian dari orang eksternal atau kemudian stranger yang mereka tidak kenal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang memang sudah cukup paham, mulai dari gradasi usianya, orang-orang yang sudah cukup paham dan kemudian melek secara literasi digital jika memang ada hal-hal yang dirasa gitu ya, berkaitan dengan adanya ancaman atau kemudian adanya komunikasi kontak dengan pihak lain. Ketiga yang bisa kita tracing berikutnya adalah dalam konteks sejauh mana profiling yang bisa dibangun dalam konteks ini rekam jejak keuangan digital seperti itu atau kemudian rekam jejak komunikasi dengan pihak-pihak lain yang bisa merekonstruksi sejauh mana kemudian keterlibatan pihak-pihak atau di sisi lain sejauh mana kemudian retensi ketahanan dari keluarga tersebut untuk bisa menangani permasalahan jika memang ini terindikasi merujuk kepada sejauh mana adanya indikasi bunuh diri yang dilakukan oleh keluarga korban. Nah kalau mengarahnya kemana nih Mas Luki? Kita berandai-andai aja karena kan ada dari satu keluarga ini ada ibu, 2 anaknya meninggal dunia di tempat kejadian. Satunya kritis, satunya lagi yang pertama kali menemukan para korban ini di rumah kontrakan dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Ya, memang menjadi satu dilema gitu ya dengan bukti yang masih cukup terbatas yang kemudian dan kasus ini juga cukup baru. Namun jika memang tadi ditanyakan apa yang dikomentarkan oleh Mbak Udri, maka ada 2 aspek. Jika memang dari sudut TKP ini adanya indikasi keterlibatan pihak lain atau dari jejak digital itu adanya unsur pihak lain, maka bisa kita kategorisasi ini adanya unsur pidana dan kemudian orang yang memberikan racun itu bisa kita kategorisasi sebagai pembunuhan. Yang kedua adalah jika memang ini terindikasi tidak adanya satu indikasi ancaman, terus kemudian keluarga cukup tenang dalam untuk melakukan aktivitas, namun memiliki rekam jejak digital atau kemudian rekam jejak keuangan yang memang bisa tercapture sedang ada satu himpitan masalah atau memang kondisi keluarga yang tidak cukup baik, maka bisa kita kategorisasi sebagai dalam konteks bunuh diri altruistik atau bahkan dalam konteks bunuh diri anomik. Jika memang satu keluarga yang trennya seperti itu ya dalam beberapa tahun belakangan, mohon maaf jika ada himpitan permasalahan dalam konteks keuangan atau himpitan permasalahan dalam konteks keluarga, maka agar tidak kemudian melebar kemana-mana, mereka cenderung untuk melakukan bunuh diri secara impulsif dengan cara minum racun atau kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari tempat-tempat ketinggian tertentu. Kurang lebih itu, ya, tapi tidak untuk itu. Oke, dugaan-dugaan itu masih ada, apakah keracunan, diracun, bunuh diri atau lain sebagainya atau faktor lain ini masih didalami ya oleh penyelidik. Terima kasih laporannya kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto.